Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah Hotel Kartesi, kita akan membahas mengenai human behavior. Yang mana pada pertemuan pertama kita sudah mengenal apa yang disebut dengan Hotel Kartesi, bagaimana Kartesi itu dilakukan, lalu apa sih bedanya Kartesi dengan servis. Nah, kita sudah membahas itu sedikit. Lalu kita akan mengulas lagi mengenai apa sih nanti hubungannya human behavior dengan courtesy gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi di mana kita mulai untuk praktek atau memahami lebih dalam lagi mengenai courtesy, bagaimana cara berkartesi yang baik, atau bagaimana mengimplementasikan courtesy di dalam hotel, kita belajar sedikit mengenai perilaku manusia. Nah, apa sih perilaku manusia ini yang disebut dengan human behavior ini? Itu nanti apa kaitannya? Karena sebelum seseorang itu melakukan atau bersikap dengan baik, mereka memahami bagaimana cara memahami tamu, bagaimana cara memahami rekan kerja. Nah, setidaknya kita tahu kebutuhan manusia itu sebenarnya apa sih, gitu. Untuk yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, gitu. Kenapa kebutuhan fisiologis ini menjadi yang pertama? Karena kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan kalau yang kita biasa dengar itu kebutuhan primer gitu. Jadi ketika seseorang itu ada mempunyai beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi secara umum, dia akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya lebih dulu gitu. Misalnya nih, seseorang kekurangan makanan, keselamatan, penghargaan, atau cinta, mana kebutuhan yang akan diprioritaskan? Nah, pasti seseorang akan memprioritaskan kebutuhan mengenai fisiologisnya dulu. Yang penting seseorang bisa makan dulu deh. Nah, gitu ya. Lalu, kebutuhan fisiologis ini merupakan hal yang paling penting untuk manusia bertahan hidup. Gitu. Pada dasarnya sih sebenarnya manusia itu memiliki 8 macam kebutuhan secara fisiologis. Sebagai contoh kebutuhan mengenai oksigen, ya, pertukaran gas atau kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan nutrisi, gitu, kebutuhan eliminasi urin, kebutuhan istirahat dan tidur. Lalu apalagi itu kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan temperatur, gitu ya, kebutuhan seksual. Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, gitu. Gitu ya. Penting, sangat penting untuk mempertahankan kebutuhan tersebut untuk kelangsungan hidup manusia sebenarnya. Jadi kita biasa sebut kebutuhan fisiologis ini dengan kebutuhan primer, di mana itu sangat mendasar bagi manusia, gitu ya. Lalu ada kebutuhan mengenai safety and security need. Apa itu? Nah, kebutuhan mengenai keselamatan dan rasa aman, gitu. Jadi kebutuhan keselamatan dan rasa aman ini sebenarnya dari berbagai aspek gitu, baik secara fisiologis maupun secara psikologis gitu. Jadi contohnya kita membutuhkan perlindungan diri dari udara dingin atau panas atau kita dari kecelakaan atau dari berbagai macam penyakit gitu kan atau dari berbagai macam wabah penyakit yang ada. Secara psikologis apa? Bebas dari rasa takut dan cemas gitu kan. Serta bebas dari ancaman keselamatan gitu. Lalu ada namanya love need. Nah, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Itu di sini berhubungan dengan sosial. Jadi karena manusia itu merupakan makhluk sosial, sehingga manusia ini kebutuhan ini ya mempunyai kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang, menginginkan itu. Ya, ada perasaan di mana ingin dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang, jadi memiliki hubungan atau interaksi
yang baik dengan orang lain, gitu ya. Jadi punya hubungan kehangatan dengan orang lain, punya persahabatan. Jadi di sini membutuhkan eh, interaksi dengan orang lain. Jadi membutuhkan apa ya? Keinginan untuk diakui di dalam keluarga kah, di dalam sebuah kelompok ataupun di dalam lingkungan sosial. Jadi ini kebutuhan untuk diakui bahwa keberadaan saya ini ada loh, gitu. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan mengenai harga diri. Nah, ini sangat penting gitu kan. Sekarang apalagi di dunia yang seperti ini. Jadi kebutuhan ini tuh seperti perasaan yang tidak bergantung pada orang lain gitu loh. Jadi harga dirimu tuh ada, kebutuhan mengenai harga diri, berkompeten gitu kan. Serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain gitu. Lalu ada lagi yang terakhir kebutuhan mengenai aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang meliputi mengenai kemampuan untuk dapat mengenal diri dengan baik. Jadi kita tahu potensi kita apa, kita kenal betul nih diri kita kekurangannya apa, kelebihan kita apa gitu. Atau kebutuhan belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak emosional ya kan, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Oke, kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi perilaku. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini apa yang di dalamnya? Coba. Jadi, faktor genetik itu merupakan faktor keturunan dan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Jadi sebenarnya faktor genetik itu dari dalam diri kita sendiri, gitu, dari dalam individu. Di dalamnya ada apa aja sih sebenarnya ya, seperti jenis rasnya gitu ya. Karena kan setiap ras di dunia ini sebenarnya kan memiliki perilaku yang spesifik atau berbeda-beda satu sama lainnya. Lalu apalagi jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat dari cara berpakaian sebenarnya dan merupakan dari pekerjaannya sehari-hari juga gitu kan. Perilakunya pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kadang bahasa kasih antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu kan ya. Pola pikirnya pun berbeda gitu. Lalu apalagi ada sifat fisik. Nah, kalau kita amati ya, perilaku individu akan berbeda karena sifat fisiknya. Misalnya perilaku individu yang pendek dan gemuk berbeda dengan individu yang memiliki fisik tinggi kurus, misalnya gitu. Lalu apalagi ada sifat kepribadian. Nah, kepribadian itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kepribadian itu menurut kita ya, yang orang-orang awam ya, jadi sebenarnya bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya. Itu yang disebut dengan kepribadian. Lalu ada apa lagi? Ada bakat pembawaan. Nah, bakat pembawaan ini sebenarnya selain dari faktor genetik juga dari lingkungan yang terbentuk gitu kan. Jadi bergantung pada kesempatan atau pengembangannya. Jadi yang namanya pembawaan, bakat pembawaan itu bisa dari genetik, bisa dibentuk dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan koneksinya gitu ya. Lalu ada apa lagi ya di dalam faktor-faktor genetik itu ada intelijensi. Jadi intelijensi itu merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi. Sedangkan individu yang intelijen itu individu yang dalam mengambil keputusan dapat bertindak tepat, cepat, dan mudah, gitu ya. Oke, lalu kita lanjutkan sikap. Nah, sikap itu apa sih? Nah, sikap itu merupakan suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Lalu, apalagi faktor yang mempengaruhi perilaku? Ada norma sosial. Norma sosial itu merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi kayak pengaruh tekanan sosial gitu lah intinya. Gitu. Jadi sebenarnya norma itu merupakan hasil buatan manusia gitu ya. Jadi norma dalam masyarakat
berisi tata tertib, misalnya aturan dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Nah, gitu. Jadi itu merupakan juga salah satu yang mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya. Lalu yang terakhir apa? Ada kontrol perilaku. Kontrol perilaku pribadi itu merupakan kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Ini juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang, yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk perilaku. Bentuk-bentuk dari perilaku pada dasarnya itu terdiri dari beberapa hal. Kita di sini mengambil 3 poin paling penting dalam bentuk-bentuk perilaku. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sebelum kita membahas satu-satu, kita coba pahami dulu apa sih yang disebut dengan perilaku. Kita sering mendengar kata perilaku, tapi kita tidak paham apa yang dimaksud dengan perilaku, kan gitu. Jadi secara umum sebenarnya perilaku itu segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang individu gitu ya. Nah, sekarang kita di sini akan mempelajari satu-satu, membahas satu-satu mengenai bentuk perilaku manusia. Yang pertama yaitu perilaku kognitif. Apa sih perilaku kognitif itu? Jadi perilaku kognitif merupakan hal yang berkaitan dengan aspek intelektual atau cara berpikir yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisa sampai bisa menganalisa, memadukan, dan sampai bisa menilai atau penilaian. Oke, kita bahas satu-satu mengenai pengetahuan atau knowledge-nya. Jadi, aspek kognitif itu yang paling terendah dan paling mendasar di mana nantinya individu itu bisa mengenal dan mengingat sebuah objek. Contohnya, bisa mengingat nama seseorang atau bisa mendefinisikan sesuatu, mengingat tahun atau mengingat sebuah peristiwa gitu ya. Atau bisa mengenal sebuah teori, dia bisa mengetahui sebuah rumus atau membuat sebuah kesimpulan gitu. Lalu ranahnya yang pemahaman. Jadi kegiatan mental intelektualnya itu untuk mengorganisasikan materi yang sudah diketahui. Jadi dari tadi yang dia hanya sekedar tahu, lalu dia bisa memahami gitu ya. Oh, ini begini, ini begini. Jadi dia sudah mulai bisa memahami. Dan aspek selanjutnya di salah satunya dalam perilaku kognitif itu seseorang dapat menerapkan dari apa yang dia ketahui dan dia bisa memahami lalu dia bisa menerapkan. Jadi menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menggunakan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi yang seperti tadi yang disampaikan bahwa ketika seseorang sudah bisa seseorang tahu sesuatu dan dia bisa memahami, oh ini seperti ini ya ternyata, lalu dia bisa menerapkan dalam kehidupannya gitu ya, atau bisa memecahkan masalah dari pengetahuan yang dia dapatkan. Nah, setelah dia sudah bisa menerapkan, lalu dia bisa menguraikan juga, menganalisis gitu. Jadi menentukan bagian dari masalah dan memperlihatkan hubungan antara beberapa bagian sekaligus untuk menentukan penyebabnya apa sih sebenarnya dengan cara memberikan argumen. Jadi ketika seseorang sudah bisa menerapkan, berarti dia sudah bisa menganalisis ini sebenarnya gitu ya. Dan selanjutnya ketika seseorang sudah bisa menganalisis, seseorang bisa memadukan gitu, menggabungkan atau merangkai beberapa informasi menjadi satu kesimpulan. Nah, setelah menjadi satu kesimpulan, seseorang bisa menilai atau mengevaluasi gitu. Jadi
Ketika seseorang hanya tahu tanpa bisa menerapkan, tanpa bisa paham, dia seseorang nggak seharusnya tidak boleh bisa menilai sesuatu gitu loh. Jadi setelah sampai ke tahap penilaian atau mengevaluasi, seseorang dapat mempertimbangkan dan menilai dengan benar atau salahnya sebuah keputusan, baik buruknya serta bermanfaat atau tidaknya. Gitu ya untuk perilaku kognitif. Selanjutnya, bentuk perilaku afektif. Apa sih yang disebut dengan perilaku afektif? Gitu, ranahnya afektif itu di mana sih? Nah, jadi afektif itu, perilaku afektif itu segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seseorang. Jadi baik itu dari perasaannya bagaimana, sikapnya terhadap sesuatu seperti apa, semangatnya atau minatnya gitu ya. Atau mungkin dari penghargaannya bagaimana, nilainya seperti apa. Nah, di dalam ranah afeksi ini atau afektif ini ada beberapa poin. Salah satunya kita bahas satu-satu. Jadi belum itu menyusun pembagian kategorinya dengan David mengenai ranah afektif. Oke. Yang pertama mengenai penerimaan, ya. Jadi ini kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat. Juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Itu ya, yang penerimaan. Sebagai contoh, kita mampu mendengarkan pendapat orang lain, gitu. Itu masuk ke kategori penerimaan. Kalau yang responsif seperti apa? Nah, responsif itu sebagai contohnya ikut berpartisipasi dalam diskusi di dalam sebuah kelompok mengenai suatu pembahasan, gitu ya. Jadi responsif itu eh, nggak hanya satu arah gitu. Kalau penerimaan kan kita hanya mendengarkan aja, berarti kan interaksinya satu arah. Nah, sedangkan responsif itu sudah dua arah. Jadi itu satu tingkat di atas penerimaan, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah berpartisipasi dalam sebuah komunikasi, gitu. Lalu ada lagi. Setelah itu kita masuk ke penilaian, gitu kan. Nah, sebagai contoh, seseorang itu mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Berarti dia udah ada value-nya, gitu kan. Jadi seseorang apa ya, sudah mempunyai kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan kurang baik atau hal yang apa ya, bermanfaat atau enggak. Jadi dia sudah tahu, gitu ya. Makanya dia bisa sebagai contoh tadi mengusulkan, dia bisa apa? Oke, mungkin kelas ini sebaiknya eh, kita buat kelompok saja agar mempermudah untuk pengerjaannya. Berarti kan dia sudah bisa menciptakan value, gitu ya. Atau penilaiannya, ada penilaiannya gitu. Sekarang masuk ke organisasi, gitu ya. Jadi tujuan dari ranah organisasi itu untuk penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat seseorang lebih konsisten dalam membentuk sistem internalnya sendiri dan dapat menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Lalu selanjutnya mengenai perilaku psikomotorik. Apa sih yang disebut dengan perilaku psikomotorik? Jadi perilaku psikomotorik itu pada dasarnya merupakan gabungan antara kognitif dan afektif. Namun psikomotorik ini merupakan perilaku yang berhubungan dengan keterampilan ataupun skill seseorang. Jadi hubungannya antara aktivitas fisik seseorang gitu. Jadi contohnya nih, seperti menari, berlari gitu ya, atau melukis, sebagai lebih kasar lagi ya memukul gitu. Nah, perilaku psikomotorik ini sebenarnya dikategorikan menjadi 7 kategori gitu. Ada yang peniruan. Jadi ketika seseorang, contohnya peniruan apa sih? Jadi ketika seorang anak
disuruh meniru gerakan di TikTok misalnya. Nah, dia meniru tuh walaupun memang apa yang dia tirukan itu sebenarnya tidak sempurna, tidak sama gitu kan ya. Lalu ada kesiapan. Kesiapan tuh yang seperti apa gitu ya. Jadi jadi di tingkatan kesiapan ini eh, seorang anak itu tadi juga dapat menampilkan gerakan pilihan yang dikuasai gitu. Jadi dikasih, oke, jadi dikasih petunjuk aja nih, gini caranya. Coba kamu praktekkan. Nah, dia akan berimprovisasi dengan itu. Ada lagi respon terpimpin gitu ya. Jadi ini merupakan gerakan-gerakan percobaan misalnya gitu. Jadi dia akan berhasil dalam gerakan itu, enggak kan? Ketika dilatih terus-menerus gitu atau mekanisme. Nah, ini ada mekanisme lagi. Jadi tahapan menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks gitu. Jadi ini merupakan tahapan di mana respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan yang digerakkan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketepatan tertentu gitu. Jadi ada lagi mengenai respon tampak kompleks. Jadi di tahap gerakan ini merupakan gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks juga. Jadi kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi. Namun dengan tenaga yang minimal. Jadi gerakan ini merupakan penilaian. Jadi penilaian termasuk gerakan yang mantap tanpa keraguan dan otomatis. Itu kalau apa ya? Kalau kita menggunakan contoh mungkin tentang seseorang psikomotoriknya tentang penari gitu ya. Atau mungkin ada adaptasi. Nah, jadi adaptasi ini di mana seseorang itu sudah masuk dalam tahap penguasaan. Jadi sudah bisa memodifikasi atau menyesuaikan keterampilannya sehingga sehingga bisa nyaman aja di dia gitu. Jadi sudah berkembang, dia juga nyaman gitu. Jadi dia sudah bisa menyesuaikan keterampilannya dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, lalu di tahap paling tinggi itu seseorang sudah dapat menciptakan berbagai modifikasi. Selanjutnya mengenai perilaku dasar pegawai hotel. Bagaimana sih perilaku dasar untuk menjadi seorang hotelier? Nah, gitu kan ya. Di sini kita ada 4 poin. Bagaimana dasar-dasarnya untuk menjadi pegawai hotel. Yang pertama yang mengenai pola pikir. Pola pikir yang menjadi modal utama untuk menjadi pegawai hotel yaitu kita harus berpikir positif. Jadi agar aura positif itu terpancar dalam diri kita, maka otak kita, hati kita itu harus positif dulu gitu ya. Aura positif ini akan mempengaruhi pola pikir akhirnya kan. Nah, ciri-cirinya orang yang punya pola pikir positif itu seperti apa sih? Dia memiliki perencanaan ke depannya mau bagaimana, ya kan? Memiliki pemikiran yang terbuka untuk terus belajar, mau terus belajar, ya, tahu tujuannya mau seperti apa. Nah, yang nggak kalah penting, mereka mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lalu sikap gitu, jadi cepat tanggap, responsif terhadap lingkungan, dan selalu waspada terhadap lingkungannya juga. Nah, kalau orang-orang yang mempunyai sikap-sikap atau pola pikir negatif seperti apa sih sebenarnya ciri-cirinya? Nah, biasanya apa? Nah, yang suka males kerja, lalu nggak ramah dengan teman sejawat ataupun dengan tamu, tidak peduli dengan lingkungannya, ya, mudah menyerah, lalu apalagi gerusa-gerusu atau biasanya tidak berhati-hati, nah gitu ya. Dan pasti tidak percaya diri, kan gitu. Lalu perilaku dasar pegawai hotel apalagi ada mental. Mental apa sih yang harus dibangun untuk pegawai hotel? Yang jelas mental wirausaha. Ya, mental wirausaha itu seperti apa saja? Nah,
menumbuhkan di dalam pikiran kita bahwa hotel yang kita kerja, di tempat kita kerja, itu merupakan bisnis kita juga. Kenapa demikian? Ketika kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini kembali ke diri kita, bahwa kita pasti akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi jadi apapun yang kita kerjakan itu akan berpengaruh terhadap tamu. Jadi semua pekerjaan kita di dalam hotel itu akan ada pengaruhnya sama tamu, kan gitu. Lalu kita juga harus paham bahwa tamu itu adalah raja, kan gitu. Kalau di dalam hotel yang jelas kita bergerak di dunia hospitality, di jasa pelayanan, berarti poin kita di situ selain fasilitas adalah pelayanan, servisnya bagaimana. Nah, tamu menginginkan nilai yang sepadan. Tamu akan membayar mahal untuk menginap di suatu hotel. Berarti itu artinya bahwa tamu juga menginginkan value yang lebih dari hotel tersebut. Mungkin dari segi pengalamannya, kenyamanannya, dari segi makanannya, fasilitasnya, gitu ya. Lalu kita juga harus punya opini yang baik, ya kan, untuk menjadi acuan bahwa hasil kerja kita itu profesional, gitu kan. Kita selama ini bekerja secara profesional, sehingga kita harus mengiring opini dalam diri kita bahwa kita merupakan pekerja yang profesional. Tuh, lalu selanjutnya selling is not telling. Jadi berjualan tidak hanya sebatas berbicara saja atau memberikan informasi saja. Gitu. Kenapa demikian? Karena kita harus mengetahui produknya apa nih. Misalnya kalau di dalam hotel, kita harus paham fasilitas apa aja yang dijual kepada tamu. Lalu tahu, mengerti, dan bisa melaksanakan komunikasi dengan baik dengan tamu, dengan tekan sejawat, kan gitu. Dan tahu syarat-syarat menjual dan syarat penjualan itu seperti apa. Dan kita juga harus berusaha untuk mengenal para pelanggan dan calon pelanggan dengan yang baik. Backgroundnya seperti apa, permintaannya seperti apa, keinginannya seperti apa, gitu. Jadi harus tahu bahwa semua usaha yang dilakukan itu mempunyai tujuan akhir yaitu penjualan. Kan gitu, kita harus sadar bahwa semua departemen atau semua section atau semua orang yang bekerja di dalam hotel dia harus punya jiwa marketing yang baik gitu ya. Yang terakhir mengenai apa? Penampilan diri. Penampilan diri itu ada penampilan fisik dan penampilan tingkah laku. Penampilan fisik itu yang seperti apa sih? Nah, grooming dan sanitasi hygiene. Ya, jadi bisa rapi, merawat diri gitu dan tidak ada gangguan fisik. Lalu yang tingkah laku seperti apa? Sopan, ramah ya, sehat mentalnya, atraktif dan efisien dalam bekerja. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita bahas dari awal satu persatu, akhirnya kita paham bahwa perilaku dasar menjadi pegawai hotel itu seperti ini, kan gitu, untuk menjadi hotelier yang profesional. Gitu. Materi untuk pertemuan kali ini telah selesai ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan mengenali perilaku manusia, sebenarnya kita dapat menerapkan courtesy dengan tamu atau rekan kerja itu dengan lebih baik, kan gitu. Sehingga hal ini akan menciptakan kesan yang profesional bagi kita di saat sedang menjalankan profesi sebagai hotelier, gitu ya. Jadi pertemuan ini akan kita akhiri, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih.